Pemirsa, tidak hanya menjelang Lebaran, masyarakat Muslim Indonesia berlomba-lomba menyiapkan sajian di hari raya, seperti ketupat, rendang, hingga camilan manis. Berupa kue kering atau cookies, kerap jadi pilihan menu favorit saat hari raya. Menjelang Natal pun, hingga Tahun Baru, masyarakat yang merayakannya menyajikan menu khas diantaranya, cookies atau camilan wajib lainnya. Tak hanya dibuat sendiri, penjual kue dadakan pun tiba-tiba menjamur, menawarkan jajanan manis yang sering disajikan di hari raya. Namun pemirsa, di balik rasanya yang manis dan jadi makanan favorit, cookies yang merupakan salah satu camilan kue kering yang memiliki cita rasa manis gurih atau camilan wajib lain di hari raya seperti donat atau kue lain yang didominasi oleh olahan tepung hingga gula. Rupanya bisa menyebabkan gangguan kesehatan hingga memicu penyakit berbahaya bagi tubuh. Lantas bagaimanakah agar kita tetap sehat dan tak mengalami dampak buruk akibat mengonsumsi cookies dan camilan hari raya? Berapa pula batas konsumsi cookies atau camilan wajib lain saat Natal dan Tahun Baru? Hidup Sehat kali ini akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat. Nah, di hari yang spesial ya, hari raya, biasanya nih selain berkumpul dengan keluarga, kita juga menikmati makan makanan enak, Doksa. Betul sekali, seperti yang sudah ada di sini nih, Dr. Haikal, ada kue-kuehan dan makanan-makanan yang menggugah selera tentunya seperti tadi di tayangan juga. Betul. Tapi katanya kue-kue itu juga ada dampak tidak sehat untuk tubuh nih. Nah, pas banget nih. Karena kita sudah kedatangan Dr. Maria Haryono, Dokter Gizi Klinik. Pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa, terima kasih. Kita cantik sekali hari ini. Betul, karena spesial ya. Hari spesial sekali hari ini. Ya. Dok, kalau kita sedang berada di hari spesial, ini pasti kita menikmati santapan yang enak Dok ya. Kue-kue nih contohnya ya. Kadang-kadang saking enaknya kita bisa makan lebih dari 10 butir kue Dok ya. Bahkan kadang kue setengah kering. toples juga bisa sendiri Dok. Betul. Oke lah. Karena Dok, ini ada yang mengatakan bahwa kalau kita konsumsi 3 butir kue nastar, itu setara dengan 1 piring nasi Dok. Ini fakta atau mitos? Tapi ini nastarnya udah nggak ada tadi, Haikal udah dihabisin di belakang. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya bisa fakta. Wah, fakta. Tapi tetap ada tapinya nih Dok. Jadi gini, ini balik lagi tergantung dari ukuran nastarnya. Kadang kan ada kue nastar yang imut-imut sekali, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya kita sampai bilangnya premium gitu ya. Ini adalah kue-kue yang memang lazim sekali ada di hari raya. Nah, perbandingannya sepiring nasi berapa dulu nih? Semangkuk. Ya, jadi sebenarnya yang dibandingkan adalah biasanya 100 gram nasi. 100 gram nasi itu kan kalorinya sekitar 170-an kalori. Nah, sedangkan 1 potong kue kering ya, kebetulan nastarnya udah masuk ke perutnya Dokter Haikal nih ya. Jadi udah berapa nasi nih. Jadi 1 potong kue kering kita ambil contoh aja, kebetulan adanya di sini kastengel. Mungkin kalau si nastar itu kira-kira boleh saya pegang lah ya? Silakan, boleh. Jadi kira-kira sebesar ini hampir 2 kali lipatnya. Itu biasanya kue kering mengandung 70 sampai 120 kalori. Kalau misalnya kita ngomongnya 70 aja ya, 70 kalori, kita makannya 3 dikali 3 berarti udah 210. Jadi kalau membandingkannya dengan sepiring nasi 100 gram, ya kira-kira setara. Baik, nah dokter, ini ada fakta mitos selanjutnya Dok. Konsumsi kue kering dalam jumlah banyak ini memicu peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Ini fakta atau mitos Dokter? Ya, dalam jumlah banyak berarti ini fakta. Jadi ingat ya, kue kering itu rata-rata terbuat memang sih tepungnya nggak mengandung kolesterol, tetapi diolah menggunakan bisa saja butter gitu ya. Kalau butter ini otomatis mengandung kolesterol. Lalu dengan prosesnya, kemudian ini adalah tepung itu kan kita ngomongnya refined karbohidrat, karbohidrat yang bukan kompleks. Nah, ini tentunya akan merangsang pembentukan kolesterol di dalam tubuh kalau balik lagi jumlahnya dikonsumsinya dalam jumlah banyak. Banyak tuh segimana sih Dok? Jadi balik lagi banyak seberapa. Relatif kalau ya, Dok, misalnya iya relatif. Kalau misalnya kue itu misalnya ada kue bukan kue kering tetapi dominan dibuat dari kuning telur. Ada ya biasanya yang berlapis-lapis itu. Nah, ini dominan kuning telur berarti dominan mengandung kolesterol. Kalau hanya kita konsumsi 1-2 potong, ya berarti kolesterol tetap banyak. Beda dengan kue yang mungkin hanya lebih dominan tepung terigu. Ini padat kalori tetapi mungkin kadar kolesterolnya tidak banyak.
Jadi seperti Nah, itu. kalau dibandingkan dengan kue basah dok, seperti lapis legit atau mungkin kue tart ya, itu kalorinya tetap lebih tinggi kue basah dong, atau beda nutrisinya, lebih tinggi tepungnya gitu loh? Ya, biasanya kalau kue basah itu kan ada pengembangnya ya, ada apa? Jadi tepung terigunya itu tidak terlalu padat gitu. Ngembang, Jadi ya. sebenarnya tetap berapa jumlah yang kita konsumsi saat itu. Berapa jumlah dikonsumsi dokter Haikal? Ya, dan campuran Jadi gulanya. ya, gula itu Hati-hati nggak pernah sekali. lupa. Ya. Betul. Jadi ngomong-ngomong gula dok tadi, kue kering apakah dapat memicu kenaikan gula darah? Nah ini fakta atau mitos sih dok? Fakta atau mitos ya, kue kering pasti dapat memicu kenaikan gula darah. Hati-hati sekali kalau yang makan memang ada gangguan gula darah kayak diabetes. Iya. Atau mungkin disuruh dokternya hati-hati gula darahnya udah warning nih, udah sering naik gitu ya. Tetapi juga bukan berarti kalau kita yang nggak ada penyakit kencing manis atau diabetes kemudian bebas kapanpun mengonsumsi ini kue kering. Ini juga harus waspada karena kalau terlalu banyak biasanya kan hari raya memang cuma 1 hari atau 2 hari. Tapi kuenya bisa tersisa berhari-hari. Bener banget dok. Nah, kalau kita konsumsinya ini terus berhari-hari, otomatis asupan gula kita bisa tahu-tahu jadi melonjak gitu ya. Lonjakan ini yang kadang-kadang bikin mengganggu kondisi kesehatan secara akut. Ini fakta atau mitos ya dok ya? Katanya konsumsi kue kering ini dapat membuat seseorang jadi ketagihan dokter. Ini fakta atau mitos? Ini mitos sebenarnya. Mitos, oke. Kenapa Tetapi dong ya? gini, ketagihan ini sebenarnya bukan kemudian kalau kue kering kita makan akan terus setiap orang akan sama ya. Ini sifatnya masing-masing personal beda. Kue kering lemaknya cenderung tinggi juga gitu ya. Dan kalau kita makan sesuatu yang berlemak misalnya dari mentega, butter atau jangankan ini gorengannya itu kan berlemak ya. Memang menimbulkan sensasi nyaman dan sensasi rasa yang menyenangkan untuk lidah kita. Otomatis kesannya jadi kecanduan, kepengen lagi. That's why kadang-kadang kalau kita makan gorengan satu nggak cukup gitu ya. Niatnya satu aja, tetapi akhirnya jadinya nambah. Ini yang terjadi juga dengan mengonsumsi kue kering. Belum lagi dengan tipikal orang-orang yang mungkin suka dengan cita rasa yang manis. Ya. Jadi disertai dengan rasa manis, disertai dengan memang kandungan lemaknya yang ada gitu ya, yang cukup. Ini kesannya pada saat konsumsi niatnya hanya 1-2 potong akhirnya bisa menjadi bertambah. Jadi kendalinya ada di dalam diri masing-masing. Wah, ini menarik ya. Tapi ya yang namanya hari istimewa ya, tentu kita nggak bisa lepas dari makan enak. Nah, bagaimana caranya kita bisa menikmati makan enak tapi tetap sehat dok? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Masih di Hidup Sehat pemirsa, dan masih kita membahas tentang kue kering di hari yang spesial ya dokter Haikal ya. Tadi udah dibahas apa sih jeleknya kue kering gitu yang kurang sehat bagi tubuh apa. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap sehat makan kue kering? Aduh, bisa nggak ya dok kira-kira? Karena dok ada fakta mitos nih. Katanya tepung terigu, gula dan mentega memiliki kalori tinggi penyebab kenaikan berat badan. Fakta atau mitos? Pasti fakta jawabannya kan? Ya. Terima kasih loh. Oleh karena itu dok, bagaimana nih cara mensiasatinya supaya kue yang kita konsumsi ini tetap low kalori? Baiklah, tidak ada cara lain kecuali kendalikan jumlah yang akan kita konsumsi. Karena begitu ketelan ini sudah tidak ada obat penawarnya gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau memang ada niatan mengatur berat badan, maka pada saat hari raya bukan tidak boleh, tetapi ingat ada batasannya dan tidak terus-terusan, tidak setiap hari. Karena gini, kalau kita makan yang sifatnya tepung, gula gitu ya, kalorinya padat, tapi beberapa saat kemudian sensasi laparnya tetap ada. Berbeda kalau kita makan makanan yang utuh, yang ada seratnya, buah, sayur gitu ya, ayam, ikan, tahu, ada nasi gini, kalorinya sama tetapi sensasi laparnya datang beberapa saat kemudian. Berbeda kalau kita konsumsi kalori yang besar hanya 500 misalnya, 500 kalori tapi full dari kue kering, biasanya setengah jam lagi akan ada sensasi lapar. Atau dok mungkin tepungnya diganti dengan tepung gandum, gula stevia. Enggak ya dok? Oke. Ya, jadi biasanya begini, kalau mau mengurangi kalori dari gula, kita gantinya pakai gula buatan. Walaupun beberapa mengatakan bahwa mengganti dengan gula buatan itu sebenarnya juga
kuenya jadi rasa aftertaste-nya jadi beda ya. Beda. Tidak mendapatkan kenikmatan kue. Tetapi itu tetap boleh dijadikan alternatif. Lalu apakah mengganti tepung? Nah, sama aja, tepung jenis apapun jumlah kalorinya itu mirip-mirip saja. Jadi ya balik lagi, tetap bijak karena begitu kita mengonsumsinya, tanda kutip sudah tidak ada penawarnya lagi. Baik, dokter, ini ada fakta mitos selanjutnya, katanya kue kering ini mengandung gluten, dok. Katanya gluten ini tuh sulit dicerna sehingga penyerapan nutrisi jadi terganggu. Ini fakta atau mitos? Waduh, jadi ini fakta kalau kue kering terbuat dari tepung terigu dan mengandung gluten. Ini fakta. Tetapi yang harus diwaspadai adalah tadi bahwa gluten ini kemudian sulit dicerna ya. Jadi kalimat sulit dicerna ini sebenarnya tidak berlaku pada semua orang. Betul, gluten itu ada di tepung terigu. Hanya saja tidak semua orang wajib menghindari gluten. Karena gluten ini biasanya memang dibatasi atau kalau bisa dihindari untuk orang-orang yang memiliki peradangan saluran cerna. Kita ngomongnya celiac disease gitu ya bahasa kedokterannya. Celiac disease ini saluran cernanya gampang meradang. Jadi konsumsi gluten sebaiknya dihindari karena tadi gluten ini kan sebenarnya dia kayak perekat gitu ya. Kalau kita bandingkan tepung terigu, tepung sagu, kalau tepung terigunya kita kasih air dia kayak lengket-lengket jadi satu, beda dengan tepung sagu gitu ya, dia tidak lengket. Nah, ini sebenarnya sebagai perekat yang biasanya dimanfaatkan pada saat kita membuat makanan, buat kue, buat mie gitu ya. Nah, ini yang memang harus dihindari untuk orang-orang yang gampang meradang saluran cernanya, plus orang-orang yang mengalami sensitivitas terhadap gluten. Baik, nah ini untuk tahunya gimana, dok? Apakah kita sensitif terhadap gluten atau tidak? Oke, biasanya gini, kalau ada peradangan saluran cerna atau celiac disease itu proses saluran cernanya terganggu, bisa diare terus-menerus, bisa juga konstipasi, jadi susah BAB, kembung yang tidak jelas, kemudian nyeri perut dan lain sebagainya dan berjalan berkepanjangan. Biasanya kemudian dilakukan pemeriksaan, dikatakan oh radang saluran cerna. Nah, pada saat dokter mengatakan radang saluran cerna, terus diagnosisnya celiac disease tadi, ya ini sebaiknya menghindari semua makanan yang terbuat dari gluten. Jadi ada terigu, ya, ada raya, ada lagi jali-jali ya orang ngomongnya ya, barley. Nah, ini harus waspada karena bukan hanya kue kering aja yang mengandung gluten, bahkan mie pun juga bisa mengandung gluten. Lalu beberapa orang yang sensitif biasanya mungkin bukan celiac disease, tetapi orang-orang yang perutnya mudah kembung-kembung nggak jelas, kemudian nyeri dan lain sebagainya, dilakukan pemeriksaan yang panjang gitu ya, yang lengkap, kemudian masih tanda tanya, kadang-kadang pun dokter akan menganjurkan coba batasi dulu asupan glutennya, jadi kita bisa ganti pakai yang lain. Toh masih ada nasi gitu ya, yang nggak mengandung gluten sebenarnya, dok. Ya, betul sekali. Itu kadang-kadang nggak bisa tanya itu gara-gara keenakannya itu ya, kenikmatan kering kan ya. Ya, dok, tapi apakah ada nih manfaat konsumsi kue kering, misalnya bisa meningkatkan energi atau mungkin bagi yang sangat kurus bisa menambah massa lemak, kan dari kita bahasnya jadi merasa bersalah kan gitu ya. Jadi begini, manfaat mengonsumsi makanan yang padat kalori termasuk kue kering ya berarti menimbulkan energi bagi tubuh kita, tetapi sesaat, karena benefit terhadap kesehatan yang lain ya hampir kita katakan justru bukan benefit gitu ya, kalau jumlahnya besar. Jadi manfaatnya adalah konsumsi kue kering sebelum olahraga supaya ada energi kan? Nah, energi untuk boleh juga tuh. Nah, berapa lamanya ini, bagaimana olahraganya? Nah, jangan kemana-mana pisah, sebentar lagi dokter Maria akan menjawabnya, tetap di Hidup Sehat. Ya, jadi manfaat konsumsi kue kering bisa sebagai carbo loading sebelum olahraga, dok ya. Nah, ini pertanyaannya adalah seberapa besarkah, seberapa intensitaskah olahraga yang dilakukan untuk bisa membakar kalori kue kering, dok? Ya. Penebusan dosanya bagaimana, dok, ini? Takut saya ya. Oke, jadi begini, kalau ingin carbo loading sebenarnya kue kering bukan satu-satunya pilihan ya, dok. Alasan ya. Alasan gitu ya. Tetapi kalau untuk jadi sumber energi ya bisa. Bisa banyak, bisa juga kita mengonsumsi sebenarnya susu gitu ya untuk carbo loading atau mungkin protein, makanan yang ada proteinnya sedikit.
Nah, berapa banyak kita harus berolahraga sebenarnya tergantung kue kering yang kita makan. Satu butir aja lu deh, Dok. Kalau hanya 70 bolehlah, Dokter Sabrina bolak-balik aja sebentar boleh. Bolak-balik. Jadi bolak-balik ruangan yang mungkin atau bolak-balik rumah satu blok itu sudah. Satu blok loh, bukan satu ini ya. Iya. Kalau satu toples itu lari-lari sekabupaten. Ya kan? Disertai angkat beban ya, Dok. Jadi sebenarnya gini, kita tidak perlu juga kemudian habis makan yang berlebihan kita menebus dosa langsung dengan berolahraga, enggak ya. Karena gini, kadang-kadang orang akhirnya membuat ini menjadi tambal sulam. Tambal sulam, saya masukin kalori, saya bakar pakai olahraga. Padahal badan kita selama olahraga juga melakukan pemecahan, pembentukan otot dan lain sebagainya. Jadi bukan semata-mata kalori, kita butuh nutrisi yang lain gitu ya. Belum lagi saluran cerna kita. Saluran cerna kita itu kan bekerja terus-terusan mencerna makanan, jadi butuh saluran cerna yang sehat, otomatis butuh serat yang baik. Kalau makannya kue kering melulu, ya seratnya juga nggak banyak. Jadi kalau gitu, kue kering kita hidangkan hanya untuk tamu ya, supaya yang tuan rumah tetap sehat. Nah, berarti Dokter Haikal nggak boleh bertamu ya. Apalagi kalau misalnya tambah minuman manis, kan bilang kalau cuma kue kering aja kurang ya, Dok ya. Biasanya minuman manis. Tetapi memang ada momen saat-saat tertentu di saat hari raya, ya ini kita harus bijak karena kita tetap harus bergembira, bersuka cita bersama. Silahkan mengonsumsi dengan bijak, hati-hati buat mungkin yang ada penyakit tertentu, kendali gula darah, kemudian berat badan yang harus sudah waspada, tanda kutip nggak boleh naik-naik lagi, ini yang harus waspada. Dok, ini mungkin masyarakat juga pengen tahu, Dok ya, sebetulnya apakah tubuh kita itu bisa memberikan alarm, misalnya nih, kita udah hidup sehat, pas hari raya makannya enak-enak, langsung berdebar atau gimana, langsung mungkin lemes, atau mungkin jadi tantrum kan? Oke, kalau tantrum biasanya kalau memang ada kondisi tertentu ya, tetapi biasanya tubuh kita itu alarmnya luar biasa. Begitu kita sudah mengonsumsi sesuatu yang berlebihan, contohnya gula berlebihan, bisa jadi perut kita jadi tidak nyaman. Tepung berlebihan, perut kita jadi bloating gitu ya. Iya, gula berlebihan kadang-kadang beberapa orang jadi pusing gitu ya. Kemudian lagi pusing ini bisa juga karena tensinya naik ya. Tensi yang naik bisa karena pengaruh natrium, kemudian pengaruh ya kadang-kadang kita konsumsi yang tidak biasa. Contoh, makanannya biasanya kita makannya ya nasi, lauk pauk dan sayur gitu ya. Tetapi pada saat hari raya kemudian kita konsumsi air yang terlalu banyak, air yang manis, kemudian berkalori padat seperti itu ya, akhirnya adalah beban di tubuh kita, tensi bisa naik, perut bisa kembung, diare dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terakhir nih, Dokter, tips dari dokter supaya kita bisa tetap makan kue kering ini, Dok, tapi tetap bisa sehat juga. Boleh sekali. Jadi kalau Anda ingin mengonsumsi kue kering, silahkan konsumsi dalam jumlah yang bijak dan wajar. Jangan lupa tetap mengonsumsi bahan-bahan makanan nutrisi seimbang lainnya supaya saluran cerna Anda tetap sehat, tubuh Anda juga tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya konsumsi sayur, buah-buahan, Dok ya. Betul sekali ya. Oke, selamat merayakan hari raya. Jadi boleh dong kita icip satu kue kering ini. Ya, pastinya, dan ini pasti enak banget ya. Kapan lagi nih? Dan jangan lupa juga pemirsa untuk tetap saksikan Hidup Sehat ya dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 hanya di TV One. Saya Sabrina Raisa dan juga rekan saya Haikal, Indonesia Hidup Sehat.